Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai anakku, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran yang terakhir untuk penutupan. Kita belajar akhlak ya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Moh, tanya itu bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah sehat nih. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa dulu nggih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kesehatan, membukakan hati kita, pikiran kita sehingga hari ini kita dapat menyerap ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Ya, hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, yuk berdoa mulai bareng yuk. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Seperti yang Pak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Akhlak di sini yaitu tentang adab beribadah dan masuk masjid. Adab beribadah dan masuk masjid. Nah, untuk materi hari ini kita ambil dari kitab yang namanya Wasoya lil abna atau nasihat orang tua kepada anaknya. Nasihat orang tua kepada anaknya. Di situ di pelajaran yang ke-11 yaitu tentang adab beribadah dan masuk masjid. Nah, adab beribadah dan masuk masjid. Tentunya anak-anakku sering sekali masuk masjid untuk beribadah atau hal-hal yang lain. Tentunya ketika masuk masjid itu harus memakai adab, tidak boleh sembarangan seperti masuk pasar ya. Adabnya sendiri, adab ketika kita belajar di pasar, di masjid, apalagi di masjid itu kita harus benar-benar menggunakan akhlak yang baik. Nah, masjid itu merupakan apa? Ibadah umat Islam. Nah, ketika kita masuk ke masjid itu, karena masjid itu tempat ibadah, makanya harus menggunakan adab yang baik tadi. Adab yang baik tadi salah satunya itu ketika masuk ke masjid kita itu harus menggunakan apa? Kaki, masuk dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Itu kebalikan dari adab kita ketika masuk ke kamar mandi atau WC dan sebagainya. Nah, kalau kamar mandi atau WC itu kita mendahulukan kaki kiri, tetapi kalau masuk ke dalam masjid kita mendahulukan kaki kanan. Oke, nah, sudah siap anak-anakku? Kita akan belajar tentang adab beribadah dan masuk ke dalam masjid. Nah, kita menukil dari kitab Wasoya yang sudah saya sebutkan tadi ya, tentang adab beribadah dan masuk masjid. Semuanya mendengarkan? Saya akan Pak Nur akan membacakan materinya yaitu tentang adab beribadah dan masuk masjid ya. Ya bunayya iyyaka wastafriqa fi ibadati rabbika fa innahu yaqulu fi kitabil aziz wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin
rizqin wa ma uridu an yutmula innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Ya bunayya, wahai anakku, takut dan jauhilah olehmu ingkar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ingat-ingat dalam surat Al-Zariyat tadi 5 ayat 56 sampai 58 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan atau kecuali supaya mereka beribadah kepada. Jadi kita diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan kita itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan jin diciptakan oleh Allah itu juga seperti manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, makanya tadi seperti tadi kita menyangkut tentang adab masuk ke dalam masjid, karena masjid itu adalah tempat untuk beribadah. Selanjutnya, ya bunayya kun harison ala ada isolatil mafrudoti fi waktiha ma'al jama'ati fa idza tarabal waktu fabadir ilal wudu wala tuzahim ahadan fi tariqika wala tusrif fi isti'malil ma'i fa idza dakhala al-waqtu wa adzana al-mu'adzinu fastaqbilil qiblata wa sholli sunnatal qabliyata wa ajlis bi sakinatin wa waqarin hatta tuqama sholatu fa sholli ma'al jama'ati bi khusyu'in wa khudungin wa'lam annaka fi halis sholati tunaji rabbaka wa anta waqifun baina yaday fa iyyaka wa hawajis syaitan wa iyyaka wa tadawuka bi hadrati maulaka wa iyyaka wastiqalal qalbi bi khairi munajatir rahman. Ya bunayya, wahai anakku, jadilah engkau seorang yang selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah fardu. Ibadah fardu itu ibadah wajib. Karena apa? Tadi kembali lagi ke awal bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Lebih-lebih ibadah fardu, ibadah wajib. Contohnya sholat 5 waktu. Nah, contohnya sholat 5 waktu. Lakukanlah sholat fardu tepat pada waktunya dengan berjamaah. Nah, dan ini lakukanlah sholat fardu tepat pada waktunya dengan berjamaah. Apabila waktu sholat hampir tiba, siapkanlah dirimu untuk berwudu. Sholat telah tiba, siapkanlah dirimu untuk berwudu, melakukan wudu. Segera berwudu. Jangan saling mendahului dalam perjalanan ke masjid dan ke tempat wudu. Jadi ketika ke masjid atau ke tempat wudu itu juga harus memakai akhlak. Jangan saling mendahului dalam perjalanan ke masjid dan ke tempat wudu. Jangan berlebihan dalam menggunakan air untuk berwudu karena hukumnya makruh. Jangan berlebihan eman-eman. Oke, yang penting sudah kamu gunakan untuk wudu sudah cukup sudah. Jangan dibuang-buang karena apa? Nanti airnya mubazir, mubazir. Lebih baik airnya untuk
hal-hal yang lain. Nah, terus kemudian apabila waktu sholat telah tiba dan muadzin telah melakukan azan, ya muadzin melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, muadzin melakukan azan dari awal hingga akhir, segera hadapkan dirimu ke arah kiblat. Segera arahkan dirimu ke arah kiblat. Jadi masuk wudu sudah, terus kamu duduk, ada azan duduk di dalam masjid menghadap kiblat, orang-orang usil. Lakukan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu apa? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Contohnya zuhur. Nah, sering sudah diajari. Nah, sholat sunnah qobliyah zuhur. Yuk, bareng ya, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sholli sunnatan qobliyatan dzikri rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Seperti itu, nggih. Nah, sesudah itu duduklah bertafakur atau iktikaf atau berzikir kepada Allah sampai sholat berjamaah dilaksanakan. Bila sampai waktu untuk sholat berjamaahlah dengan khusyuk. Jamaah sing khusyuk. Orang bareng usil, orang bareng rame. Ketahuilah, sesungguhnya pada saat sholat engkau sedang bermunajat. Bermunajat itu sama dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam kekuasaannya. Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kamu sekalian apabila berdiri sholat, dia sedang melakukan munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah adab, ya. Jadi gini, jagalah adab bermunajat tersebut. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah, sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus menjaga adab, menjaga akhlak, jaga tata krama. Nah, sama raja saja, raja di keraton saja itu duduk mau sowan saja itu tidak boleh jalannya begini, harus jongkok begini toh di keraton itu. Nah, apalagi kita bermunajat atau berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, gitu. Nah, yang berhadapan sama raja saja, sama-sama manusia itu harus pakai adab, ya toh, tidak boleh sembarangan ketika sowan kita, ketika berjalan, apalagi ketika kita beribadah kepada Allah atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus menjaga adab. Sebab itu jauhilah segala godaan syaitan dan hindari perasaan tidak khusyuk berupa bisikan hati yang mengalihkan perhatian kepada selain munajat kepada Allah yang Maha Pengasih. Jadi ketika beribadah di dalam masjid atau beribadah sendirian, kita itu harus khusyuk. Nah, harus khusyuk, tidak boleh sembarangan. Nah, tidak boleh sambil guyonan dan lain sebagainya. Bagi anakku, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang adab masuk ke dalam masjid, lebih baik alangkah baiknya kita bersama-sama melafalkan doa masuk masjid dulu. Yuk, bareng-bareng 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Allahumma ftah li abwaba rahmatik lagi. Allahumma ftah li abwaba rahmatik lagi. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Nah itu, jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, alangkah baiknya disunahkan untuk berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oh, bareng-bareng Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus berikutnya ya bunayya idza farafta min sholatil mafrudati fasalli sunnatan ba'diyata waqullaha bima yatayassara min sholahid ta'awali wastaghfir rabbaka katsiran was'alhul fatha fa innahu huwal fathahul alim. Ya. Wahai anakku, apabila engkau telah menunaikan sholat fardu, maka lakukanlah sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Kalau sholat tadi sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah itu artinya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah sesudah sholat fardu. Contohnya ba'diyah zuhur usolli sunnatan ba'diyah dzikri rak'ataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Nah, sesudah sholat ba'diyah berdoalah kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Beristighfarlah. Beristighfar itu memohon ampun sebanyak mungkin dengan membaca astagfirullahaladzim dan mohon kepadanya ditambah ilmu, sebab sesungguhnya Allah Maha Pembuka dan Maha mengetahui. Nah, jadi ketika setelah sholat kita dianjurkan untuk beristighfar atau berzikir kepada Allah. Seperti astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sampai akhir. Gitu ya. Terus kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terus membaca zikir la ilaha illallah. Terus kemudian berdoa kepada Allah, memohon tambahnya ilmu, memohon diampuni dosa-dosamu, dosa orang tuamu, dosa guru-gurumu, gitu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li talamidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Terus minta tambahin ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan sebagainya, ya. Terus kemudian ketika kita berdoa jangan lupa doa yang terakhir, ya, yang harus kita ucapkan, yaitu doa memohon keselamatan dunia dan akhirat. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya, ya bunayya ini stata'ta antas bisa fil masjid illa wa anta ala wudu'in faf'al fa innal masajida buyutullah wa laysa minal adabi an tadkhula baita rabbika wa anta ala ghairi istibdadin li ibadati. Wahai anakku, lebih baik lagi jika selama berada di dalam masjid engkau mampu memelihara wudumu. Jadi memelihara wudumu, memelihara dari apabila
kamu sudah batal terus kemudian wudhu lagi, ya kan? Wudhu lagi terus duduk lagi di dalam masjid. Artinya ketika di dalam masjid itu tetap memelihara kesuciannya, ya kan? Dari hadas kecil. Sebab sesungguhnya masjid adalah rumah yang diridhoi oleh Allah. Maka siapa yang memasuki masjid akan mendapat keridhaan Allah. Salah satu adab yang tercela adalah apabila engkau masuk dalam masjid tetapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita di dalam masjid itu dianjurkan tadi akhlaknya apa? Masuk ke mendahulukan kaki kanan dulu, terus di dalam masjid kita beribadah sholat sunat tahiyatul masjid usolli sunatan tahiyatul masjid lillahi ta'ala gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya ya bunayya inna amatal muslimina yang duruna ila talabatil ilmi asyarifi wa nadhar ihtiram wa yastaqdimuna kulla safiratin taqaw minhum fa iyyaka ya bunayya an tusallitul alsinatal amati ala nafsika la tarfa sautaka fil masjid fa inna dzalika minal ami qabihun wa huwa min talabatil ilmi aqbahu asyaddu nusran wala tuqasim ahadam min ikhwanika wala tunazi'hu wala tudayyiq ala muslimin yuridu ayyata'abbada fi baiti maulahu. Wahai anakku, sesungguhnya perhatian muslimin selalu dicurahkan kepada para pelajar dengan maksud memuliakannya. Mereka akan membesar-besarkan sesuatu kesalahan yang sebenarnya kecil jika kesalahan itu dilakukan oleh orang yang terpelajar. Ya, sebenarnya misalnya kamu punya kesalahan ya di mata orang karena kamu itu orang terpelajar, kesalahannya kecil, itu kemudian karena kamu orang terpelajar, anak terpelajar, kesalahan kecil tersebut biasanya dibesar-besarkan seperti itu ya. Oh, wah, anak terdidik kok seperti itu, anaknya tidak baik. Nah, makanya harus benar-benar dijaga. Sebab itu, jagalah dirimu jangan sampai menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka. Lunakkanlah suaramu, janganlah engkau bermusuhan dengan temanmu. Jangan membencinya dan jangan menghalangi seorang mukmin yang beribadah kepada Tuhannya di dalam masjid tersebut. Nah, jadi ketika di dalam masjid kamu itu benar-benar menjaga adabnya, adab di dalam masjid. Orang larang cerita dhewe, tidak boleh membicarakan orang lain. Ngobrol saja, ngobrol dunia saja di dalam masjid itu tidak boleh, apalagi ngobrol hal-hal yang bikin dosa. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain di dalam masjid. Jangan deh, harus menjaga adabnya. Ya bunayya innal amiyya idza dakhala al masjida fal asdaru bika wa bi ayata'allama minkal adaba wal khushu'a la antusi al adaba fayatawalla nushaka wa irsyadaka faya bunayya la tudayyi syarafal ilmi bi isa'atil adabi fi buyutillah wa la tusallit al-sinatal amati kala ikhwanika wa idza ra'aita min ahadil musallina syai'an takrahuhu fa'amilhu bil ihsani wal lutfi wa idza syi'ta an turshidahu ila hukmin syar'iyyin fala taghlib alaihi al-qawla wa la tunaffirhu minat tanafaquhi fiddin
Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratin mustaqim. Ya bunayya, wahai anakku, di dalam masjid engkau akan selalu diperhatikan orang. Mereka akan mengambil iktibar atau teladan dari akhlak dan kekhusyukan sholatmu. Karena itu, janganlah engkau berbuat tidak sopan dan sholat tergesa-gesa, sehingga mereka tidak mau memperlihatkan dan mengindahkan nasihat serta petunjuk yang engkau sampaikan. Jadi banyak sekali karena kamu itu adalah anak-anak terpelajar, makanya seringkali kamu diambil iktibar, ambil teladan. Nah, apabila kamu berakhlak yang baik, beradab yang baik di dalam masjid, maka orang-orang tersebut itu akan meniru akhlakmu yang baik tersebut, ya. Nah, karena kamu itu sebagai orang yang terpelajar. Ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau melakukan sesuatu yang kurang baik di dalam masjid, sehingga menjadi bahan pembicaraan umum yang memberi pengaruh negatif kepada teman-temanmu. Apabila engkau melihat seseorang melakukan sholat tidak sesuai dengan menurut hukum-hukumnya, tegurlah dengan bijaksana dan dengan nada yang lemah lembut. Apabila engkau ingin menyampaikan syariat Allah kepadanya, maka jangan sekali-kali engkau membuat dia tidak tertarik mempelajari dinul Islam atau agama Islam. Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus kepada orang yang dikehendaki. Nah, apabila kamu itu melihat ada seorang yang beribadah tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat atau tidak sesuai dengan rukun-rukun sholatnya kurang benar, maka tegurlah dengan akhlak yang baik. Contohnya, orang tersebut ketika sholat itu tidak tumakninah, sedangkan tumakninah itu merupakan rukunnya sholat, gitu, rukunnya sholat. Nah, contohnya ketika iktidal, ya, sami Allahu liman hamidah, orang tersebut masih tangannya itu masih bergerak-gerak, tidak khusyuk, tidak anteng. Nah, makanya kamu itu kalau tahu orang tersebut seperti itu, tegurlah dengan hal-hal yang baik, tegurlah dengan adab yang baik. Jadi orang tersebut tidak putus asa, tidak kecewa dalam mempelajari agama Islam, ya, ingat-ingat seperti itu. Nah, jadi buatlah orang yang di dalam masjid itu tertarik mempelajari agama Islam. Kamu menegurnya dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Anak-anakku, marilah kita bersama-sama melafalkan doa masuk masjid dan keluar masjid. Nanti kita bagi kelompok menjadi yang laki-laki sama perempuan, ya. Laki-laki sama perempuan. Yuk, coba yang laki-laki dulu. Doa masuk masjid bareng, yuk. Allahumma sholli ala rahmatik. Nah, lagi sekali lagi. Doa masuk masjid. Allahumma sholli ala rahmatik. Terus doa keluar masjid laki-laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, yuk. Terus kemudian yang perempuan doa masuk masjid. 1, 2, 3. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Lagi. 1, 2, 3. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Ayo doa keluar masjid yang perempuan, yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke, anak-anakku, Pak Muh sudah menyampaikan tentang adab beribadah
beribadah dan masuk serta keluar masjid, ya, keluar masjid. Untuk itu mohon anak-anakku untuk mengamalkan adab tersebut ketika di dalam masjid, ketika mau masuk beribadah serta keluar dari masjid. Nah, harus menggunakan akhlak yang baik, adab yang benar. Nah, jelas ya sampai sini ya. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa agar hari ini kita mengkaji tentang adab beribadah dan masuk dan keluar masjid dapat kita amalkan dan dapat bermanfaat bagi diri kita khususnya, umumnya bagi muslimin muslimat semuanya. Oke, bersama-sama berdoa. Yuk. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.